Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam anna wahida min at-talabatil mutaqaddimin. Ketahuilah bahwasanya ada salah satu di antara murid yang terdahulu la jama khidmat asy-syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid ibni Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhah. Sang murid ini melazimkan untuk berkhidmat kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid ibni Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah mensucikan roh beliau. Wastawala bitahsil wa qiraatil alim. Dan sang murid ini sibuk. Dia sibuk untuk banyak menghasilkan, untuk banyak mendapatkan. Wa qiraatil alim, dan banyak membaca ilmu. Jadi dia sibuk mengaji, sibuk menghasilkan banyak ilmu. Istilah kita itu menguasai bacaan. Arab misalnya nahwu hafal, jurumiyah hafal, syaraf hebat. Pokoknya segala macam kitab dia bisa. Quran hafal. Sampai baca kitab jagonya jangankan yang tunggu yang kondong pun bisa gitu. Sibuk dia. Hatta jama'a daqaiqal ulum, sampai terkumpul semua ilmu yang terperinci. Wastamala fadailin nafs, dan sempurnalah keutamaan dirinya. Jadi tercapai kesempurnaan dia, dipanggil muallim, dipanggil ustaz, dipanggil syekh, dipanggil kiai. Setelah dapat ilmu banyak. Jadi dia ngaji, dia baca kitab, dia hafal jurumiyah, dia hafal segala macam kitab. Ternyata adalah untuk supaya mendapatkan ilmu yang banyak dan disebut dengan sebutan yang sempurna. Ustaz, kiai, syekh. Jadi, dan ini kadang menjangkiti termasuk kita ya, kelompok-kelompok kita. Ada satu pertanyaan yang harus kita munculkan sebagaimana dia. Summa annahu tafakkara yawman fi hali nafsihi. Ini harus kita munculkan. Kemudian terpikir satu hari dirinya akan bagaimana keadaan dia, akan keadaan dari kita. Apakah kemudian ilmu yang kita kaji, apakah selama ini kita kejar ke sana kemari, di mana ada majlis kita datangin, di mana ada pengajian kita ke sana, di mana ada tuan guru kita sasaran, ada kebatisan sini buka. Apakah kemudian kita hanya sekedar menumpuk ilmu, lalu kemudian disebut orang alim? Ternyata terbayang keadaannya, wa khatara ala bali, dan tergetar dalam hatinya, sehingga dia mengatakan dalam hatinya, wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum. Sesungguhnya aku telah banyak membaca bermacam-macam ilmu. Baca segala macam ilmu hadis, dia baca ilmu tauhid, dia baca fikih, dia baca semua ilmu pengetahuan dia baca.
Semua ilmu dia baca. Wasarabtu al-'aina umri, dan aku habiskan seluruh umurku ala ta'allumiha, untuk mempelajarinya. Wa jama'aha, dan mengumpulkannya. Jadi dihabiskan semua umurnya untuk mengumpulkan dan mempelajari ilmu tadi. Wal ana yanbaghi li, maka selayaknya lah hari ini aku an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan, untuk mengetahui, an a'lam, untuk lebih mengetahui ayyu naw'iha, yang mana di antara ilmu-ilmu itu yang fa'uli gada, yang bermanfaat untuk esok. Di mana? Di akhirat. Yang bermanfaat untuk besok di akhirat. Ini bagus pemikiran ini, Pak. Kita ngaji itu untuk apa? Apakah sekedar hanya untuk supaya dipanggil alim? Apakah hanya sekedar supaya kita dihormati? Dan inilah yang susah sekali. Ketika Nabi diberangkatkan oleh Allah, hadiah istimewa beliau yaitu Isra dan Mi'raj, itu sebagai sosok hamba. Maka sesungguhnya tujuan hidup kita itu cuma satu, hamba. Itu aja. Kita ngaji untuk apa? Supaya kita jadi hamba. Tapi toh kalau ternyata kita ngaji supaya kita dipanggil alim, kita bukan hamba. Apa sih hamba? Hamba itu adalah sosok yang dia tidak merasa berisi. Itu hamba. Kalau kita masih merasa aku berilmu, aku alim, aku hebat, aku pintar, aku berkuasa, hamba dihilang. Karena tatkala kita mengatakan aku yang alim, maka engkau telah mengambil hak Allah. Karena yang alim itu cuma Allah. Nah ini yang kadang-kadang meletakkan di sini. Saya selalu ngomong gini, hati-hati sebetulnya untuk pribadi saya ketika baca ini. Hati-hati apa? Hati-hati ketika kita memiliki ilmu lalu tak akui ilmu itu ampun kita. Istilah bahasanya itu sombong, Pak. Istilah lain adalah merasa. Nah yang merasa ini, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling taat, ini maksiat. Maksiatnya orang yang taat adalah ketika dia merasa paling taat. Dan ini menjangkiti kita. Itulah makanya Islam itu berada pada landasan yang paling tegak, yaitu akhlak. Akhlak. Sampai akhlak kita bagaimana dengan orang yang bukan Islam sekalipun, Nabi ajarkan kan. Dan Nabi berdakwah itu dengan akhlak. Kan dengan meledak-ledak, menyumpah-nyumpah, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, enggak. Ya. Bukan yang seperti itu. Satu waktu Nabi, dan kita udah tahu nih jelas, berkambing di masjid itu haram, Pak, ya. Udah saya ulang ya. Tapi ada Arab Badui berkambing di masjid, enggak apa-apa, nanti enggak langsung sahabat itu ini aja. Nabi enggak, Nabi maafkan dia. Besok dia balik bawa sekampungan, ngapain? Ya masuk Islam. Nabi Isa meludahi Nabi lewat diludahi. Padahal Nabi itu terkenal loh, Pak. Nabi itu terkenal itu bukan cuma al-aminnya saja, orang yang dipercaya, bukan cuma akhlaknya saja. Nabi itu orang yang kuat. Sejak usia 11 tahun dia ikut perang, Pak. Masih perang suku, ya, kan? Karena belum diangkat Nabi itu. Perang suku,
dan nggak pernah kalah. Karena satu waktu saya lupa namanya, ada seorang penggembala kambing tapi dia kuat, terkenal kehebatannya. Saya lupa Abu siapa ya, yang nantang Nabi Muhammad lahir dari bulat. Kata Nabi, salah masa bulat kita, ngapain juga bulat? Udah, usah kita damai. Enggak, kita bulat, ayo kita pelai. Ada orang yang bisa menahan luar biasa, nggak ada yang satu pun mampu menandingi Nabi kayak gini dalam persoalan menahan emosinya. Wah, ya kita pelahin. Pokoknya gini Muhammad ya, bilanya aku kalah kambing boleh mereka. Terus lagi nanti kalau saya bertahan kambing nih kan, akhirnya dipaksa mau, dipaksa kan, karena ditantang dipaksa terus ya akhirnya mau, bulat, lahir, kalah dia. Akhirnya apa? Dikasih kambing. Muhammad lagi kita tadi pemanasan dia, mengalah aja kalau gitu kan. Siang nanti kan pokoknya dia kambing kan menang dia kena. Aku pulang lahir lagi, kalah lagi, kasih lagi kambing. Ujungnya akhirnya apa? Habis kambingnya Pak. Jago tadi habis. Ternyata tak umat si jago tadi nangis. Ya Nabi, kenapa kau terumut? Kayak apa ya Muhammad? Kalau aku bulik ini kayak apa? Kau bulik? Kau kenapa kalau kau bulik? Amun aku bulik busnya ditabungi apa? Kok mana kambing kan? Kambing ke mana? Amun aku bepada kalah lawan ikam sopan aku. Jago kalah. Tak tahu hibak kalah jago gimana? Sopan. Malu aku. Kemudian ku ceritakan bahwa dimakan serigala juga enggak mungkin. Kayak apa? Kuna Muhammadnya kayak apa? Ini bisa bahasa Banjar juga sih ini. Kayak apa nah? Namanya kata Nabi, udah pada ini kau kalah juga kok. Ya itu nggak aku sopan. Kalau ini kau sopan kisahnya kan. Udahlah kata Nabi, kalau begitu udahlah, ambil semua kambing kau bawa pulang. Ambil semua kambing kau bawa pulang. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Yang kisah menurut yang tadi Pak. Diludahin Nabi itu Lembak nih paling mudah. Kemudian diludahin ya Pak. Coba saya meludahin. Mana lah pasti kan? Nabi diludahin. Besok datang ludahin lagi, datang lagi. Gak ada yang ludahin. Cari mana nomor ludahin? Gak ada. Nanya Nabi di mana? Isi yang muda aku biasanya sakit ya Muhammad. Lagi sakit, kena COVID. Belum ada COVID ya. Sakit dia lagi. Nabi tahu dia sakit, dia bawa, maka dia bawa ya wadah, dia PLA. Ini yang melihat Nabi datang, waduh ini Muhammad datang. Bisa mati aku nih. Karena Nabi itu kuat. Ya. Jadi kalau kita bicara kesempurnaan Nabi. Kalau ceritanya Nabi Musa itu sekali pukul aja orang langsung game. Nabi sekali pukul batu yang menghalangi dalam perang Khandaq pecah. Bayangkan kalau manusia batu aja pecah. Tentu dengan tampak beliau. Tapi Umar bin Khattab yang terkenal kuatnya, Ali bin Abi Thalib nggak bisa memecahkan batu. Nabi sekali pukul pecah. Menunjukkan kekuatan beliau. Wah ini Muhammad datang ke dunia, matinya. Ternyata enggak. Nabi nanya keadaan, ya Muhammad, kau datang ngapain? Kata Nabi, aku tadi itu lewat di tempat yang biasa ikan meludahi aku. Biasa langganan lah. Maka tadi pas aku lewat ada dan meludahi, aku cari nggak ada, aku takut nih ikan sakit. Maka dia Nabi ku elangi. Dia langsung, ya Muhammad, luar biasa Muhammad, kau akhlaknya luar biasa. Aku nih meludahi ikan sudah tiap hari meludahi. Padahal aku tidak upah juga. Aku tuh meludahi jadi upah. Upahnya ini belum bayar, hutang masih. Nunggu upahnya hutang, tidak bayar. Yang pertama datang bukan inya, malah ikan yang datang pertama. Saksikan ya Muhammad, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hebat. Dengan ini Pak, orang Yahudi masuk Islam. Nah, justru dengan
ketika kita meledak, menghantam, mencela, mencaci agama orang lain, mereka akan lari, Pak. Adakah di sana kemaslahatan? Ada sedikit. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela sembahan yang bukan kepada Allah. Jangan mencela. Adakah dalam kita mencela sembahan itu kebaikan? Ada sedikit untuk dia. Dia bukan orang Islam, ya. Kalau dia Muslim silahkan anda marahin dia. Kalau dia Muslim, dia bukan Muslim. Nggak usah dendam. Sesaji orang, sembahan orang itu nggak usah dendam. Karena dia bukan Muslim. Intinya sekarang bagaimana? Intinya adalah bagaimana kita mendakwahi tanpa harus mendam. Sepakat itu adalah musyrik bagi kita, bagi dia enggak. Kenapa? Karena faya subullah adwan bighairi ilm, maka dia akan balas mencela tanpa ilmu. Bayangkan Pak, kalau dia balas, Quran kita diinjaknya gimana? Paham ya kan? Karena bagi kita kalau Quran diinjak harus darah yang mengalir. Masjid dibakar harus kita ribut dengan dia. Artinya Allah mengatakan kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Yang demikian itu adalah sebab Allah menjadikan tiap-tiap umat itu merasa baik akan digawe. Dia merasa baik. Kita menyembah orang bergendangan sampai kiamat, kita menyembah nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Karena dia merasa baik. Tugas kita itu bukan mencela, tapi menyampaikan apa yang ada. Lalu nanti tsumma ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka lah marji'uhum, tempat kembali mereka, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka kelak Allah nanti yang akan mengasih tahu mereka tentang apa yang mereka perbuat. Tuhan jadi hakim, bukan kita hakim. Jadi yang aneh kita jadi hakim. Ribut belakangan, ribut masalah wayang, ribut banget. Persoalan wayang yang diharam oleh Ustadz itu pendapat Sidin, hak beliau. Sepanjang itu pada ranah tanya jawab dan di sana mana menjawab, maka oke lah. Saya pribadi nggak sependapat dengan Ustadz Bapak Khalid Basalamah itu nggak sependapat. Tetapi hormati beliau, ilmunya beliau, bahwa wayang menurut beliau haram. Ya kan? Itu kan ilmu beliau. Dan beliau jujur menyampaikan ilmu apa adanya sesuai dengan beliau. Orang nggak usah kita bereaksi. Saya kalau nanya pribadi saya, Ustaz gimana teman? Saya nggak mengharapkan. Itu cuma alat. Pisau itu alat. Kalau dia dipakai untuk menatap bawah bagus, dipakai nyodok alat. Wayang juga begitu. Maka ketika bicara budaya, maka ini hal persoalan perbedaan pendapat. Nah, ketika Ustadz Khalid Basalamah menghukumkan dia haram, itu hak beliau, hak Sidin. Maka kita yang pasti gimana? Hormati pendapat beliau tanpa harus membalas dengan celaan. Muncul lagi seorang Ustadz Gus yang membalas karena mencela beliau. Ini enggak bagus gitu. Sepanjang Sidin kadang memaksa, lain memaksa hubungan kita ayo musnahkan wayang, ayo hancurkan wayang, memaksa kita gitu, enggak boleh. Kalau itu hanya pada anak pendapat, enggak usah dianggap gitu. Anda yang beranggapan itu haram, silakan pegang itu pendapat Anda. Tapi Anda yang berpegangan itu sah, boleh, silakan. Ini enggak ada paksaan kan? Dalam agama itu enggak ada paksaan. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba itu tidak merasa memiliki. Nah, kalau kita merasa alim, merasa ini, ujung-ujungnya apa? Minta dipuji, minta dihormati, minta dimuliakan. Ini perannya.
Kalau sesuatu rumah tangga, kampung, di kantor, kalau ada yang merasa paling kacau, disitulah saya melihat hikmah Islam yang akan coba ya. Bagaimana dialog Abu Jahal lawan Nabi Muhammad itu. Abu Jahal ini berusaha untuk membuli Nabi. Jauh bahwa Nabi itu benar, Abu Jahal orangnya. Abu Jahal itu kan sebelum dipanggil Abu Jahal itu namanya Abul Hakam, sebutannya, kunyahnya, karena nama beliau itu Umar bin Hisham. Tapi kunyahnya, sebutannya, panggilannya adalah Abul Hakam. Apa Abul Hakam, Pak? Bapak yang paling bijaksana. Jadi kalau ada masalah-masalah apapun datang ke Abu Jahal itu adalah Abul Hakam. Itu enak banget penyelesaiannya, mudah banget. Dia begitu bijaksana. Tapi kemudian nanti berubah jadi Abu Jahal. Kenapa? Karena dia istilahnya hujah tuh udah tegak, dia udah paham Nabi ini benar, tapi dia nggak mau ngikutin, maka disebut Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini mencoba mengolok-olok Nabi. Ya, dipanggil semua. Asbah yatahaddatsun nas bidzalik, diceritakan demikian dalam orang banyak. Sehingga fakta dan nasun kanu amanu bi wasadaku, maka banyak yang balik padahal tadinya beriman dan benarkan Nabi. Sampai kemudian sekelompok laki-laki wasa'al jalun ila Abi Bakar, mendatangi Abu Bakar. Ngapain? Supaya Abu Bakar umpat-umpatan juga. Ini hati-hati kita ini. Belakangan lagi hanya umpat-umpatan, namun sedikit dibuat berita macam-macam, hanya apa kacau media sosial kita. Dan kadang kita terpengaruh. Saya sempat terpengaruh dengan berita belakangan tentang puasa azan. Sempat saya marah dengan beliau. Tapi ketika saya lihat video aslinya, nggak ada di sana yang perlu kita marahkan. Coba perhatikan video aslinya. Jangan diedit dulu. Video aslinya nggak ada di sana. Apa istilahnya, membandingkan azan dengan suara gongongan anjing, nggak ada. Coba lihat. Niatnya baik, Pak. Sebetulnya kadang-kadang niat kita baik, tapi kadang-kadang karena kelajuan, lalu terpelintir. Kayak yang saya dimulai, niatnya baik. Di sana beliau mengatakan bahwa volume suara itu diatur, terutama sebelum azan dan sesudah azan. Itu ada. Niatnya kan baik, supaya jangan mengganggu sebelum azan dan sesudah azan. Perhatikan nggak sebelum azan itu gimana? Suara-suara itu bisingnya. Setelahnya juga gimana? Kan gitu. Nah, azan itu sebetulnya pun masuknya bukan ke telinga, ke sini. Biar bagaimanapun kita teriak memanggil orang-orang salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salat, dia masuk telinga, enggak datang dia, masuknya ke sini. Karena azan kita selamanya hanya keras keluar, tapi tidak keras ke dalam. Ke dalam. Di mana itu posisinya? Penyadaran. Kadang-kadang ada orang yang boleh bina rame nyari, saya din saja, sorangan. Ada banyak, cuma kelihatan kita banyak. Tapi itulah, kita lepas dari polemik itu. Yang jelas, kita jangan terprovokasi. Ya, bukan saya membela Sidin, bukan. Nggak ada untung saya bela beliau. Karena satu sisi juga saya pernah tidak sependapat dan kecewa ketika beliau mengatakan bahwa instansi ini adalah hadiah untuk kelompok ini. Itu jelas saya kecewa. Ya kan, mengecewakan. Dan saya protes juga dalam beberapa ceramah. Tapi ada yang kita harus bijaksana. Jangan kita terbawa oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang berat. Makanya ketika datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, hal laka ila sahibuka, tahukah kau yang menimpa sahabatmu Muhammad? Yas'umu anna usribi lailata ila Baitul Maqdis. Dia menyangka bahwa saya jadi perjalanan satu malam sampai ke Baitul Maqdis. Apa kata Abu Bakar? Qad qala dzalik, sungguhkah itu ucapan Muhammad? Artinya apa? Dicek dulu lengkap. Tabayyun. Jangan langsung termakan. Karena kalau kita termakan berita yang separoh, atau dalam bahasa ini bahasa Arabinya hoax,
itu justru nanti akan merusak. Jangankan kampung, jangankan negara, kita di rumah tangga timpian memberitahu waktu sampai penyadulnya, tolong jangan di mana penyadul. Oh, kayaknya ke jalan, begawi. Nah, ini tuh binian tadi tuh lama panas saya menyadul. Ditambah kalau si adul pakai sah, bujuk air aja. Ulun tadi pengen menelepon abah, bapak bebinian menangkan, bulik abahnya adul bincul kepala. Bincang nah dipukulin namanya adul. Pertama malam dipukulin. Kalau mau ojek kasihan. Sampai RT datang, kasihan RT datang. Makanya ulun kadang-kadang padakan, tolong Pak ketua RT itu diganal di gajinya. Kasihan benar. Kenapa kasihan? Maras Pian. Kita mau nyamannya kada suara RT di bawah. Coba lihat Pian, nyamannya tuh di kampung tuh RT malu. Tapi mun sakit RT di kios. Berkelahi tuh RT di kios. Baca tengah malam RT datang ke rumah kesan mahal orang bincul ke presiden salah satu tektok presiden. Maka akhirnya di RT apa namanya aduh baca tengah malam ikut berkunjakan berkumpulan ini apa anu PT aja laku lu selingkuh di mana buktinya anak pun saksi banyak amat ibu kisah mana anak pian anak tuh yang berkisah bahwa ada bini kiau anak muncul yang PT aja saksi nah mantap adolnya apa ulang selingkuh lah binian di mana dia tak bodol ulu punya telepon abah sekali ulang telepon makan binian nah ya Allah PT aja muncul lo kadang tuh lo jangan takuni dulu apa jaga binian tuh jaga binian betul jaga binian cuma aja teleponnya ada 7 jam tidak aktif operator sekalinya pinjol lagi sudah siup lagi dan makanya dicek dulu ya dicek dulu karena ini Pak negara kita ini paling aman dah nggak ada negara seaman Indonesia. Pian mau apa aja, ada ribut. Indonesia semua boleh. Anggap bekerjaan ada ribut. Buahnya. Anggap pian menyampaikan ini ada data ribut kan perbedaan di sana. Kadang-kadang sampai di jangan kan di negara Saudi aja Pak. Sedikit aja mengkritik pemerintah tangkap. Itu cerita teman saya Ustaz Afian yang saya sedikit aja tangkap. Kita ini udah menghina Hibah, yang dihina wakil presiden. Pak, dalam pemilihan presiden saya memilih nomor 2. Sudah jelas saya selalu ceramah itu. Dalam ceramah saya selalu mengajarkan mereka. Tapi ketika yang naik adalah Jokowi dan Ma'ruf Amin, pantang saya menghina beliau. Kenapa presiden kita? Kalau mau mengganti ada saatnya, nggak usah menghina. Karena kalau menghina itu takutnya karena kebencian. Kebencian itu adalah masuknya setan di sana. Itu yang kadang-kadang hamba, sejatinya hamba, dia tidak akan pernah membenci hatta orang pendosa sekalipun. Karena orang berdosa, orang berbuat tidak 100% dia jahat. Begitupun orang baik tidak 100% dia baik. Yang sempurna kebaikannya itu cuma malaikat. Karena dia nggak punya nafsu. Dan sempurna kemaksiatannya hanya iblis karena dia sombong. Nah kadang-kadang kita sombong. Aku ini paling ahli. Pokoknya nyebut itu kotor. Coba undangkan jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi wali kota. Keadaan korupsi, ujar nyawa. Belum waktunya. Coba pas jadi gubernur takkan dari diwai. Jadi DPR kan dari diwai. Jangan merasa aku ini kan alim. Wah ini isu kayak apa? Bapak Ibu, tahu lagi nih. Akhirnya menyambat aku kan, aku selamat. Kenapa aku alim? Baca kita, aku tahu itu Rasulullah itu neraka tempatnya. Pas ulun jadi gubernur misalnya. Ya Allah, datang membawa duit 1M. Duit 1M kan? Nah, pengen menang duit 1M. Mun duitnya dibuat beratan yang hitungnya. Yakinlah pian ulun selamat. Di hadapan duit 1M.
Ayo, yakinlah selamat. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, hampir saja Pak. Qad syaghafa hubban, melekat hatinya cinta itu sudah menggumpal-gumpal sudah langsung Zulaikha. Kalau tidak diingatkan Allah melalui Jibril dengan sosok bayangan ayahnya, akan tergoda oleh Nabi Yusuf. Jangan kita merasa sok aku yang alim. Kada mungkin. Maka ketika ada orang berbuat dosa dan maksiat di saat itu dia berbuat kesalahan, doakan mudah dia mendapatkan petunjuk Allah Tuhan. Bukan menghina dia. Ada orang minta kodol, begitu dia pegalaman kodol minta takut karena nafsu, hati-hati. Kalau kita melihat orang yang pegalaman kodol minta, kita ingin mencari jalan untuk dia, bukan menyembatinya. Julung itu pun kebutuhan, kan gitu. Ini nggak sih? Nah duit lah. Nabi kan gitu. Ada orang minta sekali, dua kali sama Nabi begawi. Jangan menyambat dengan dia. Kalau Nabi gondol dia kisahnya kan gitu. Nah, begitu pun kadang-kadang, mohon maaf, ada jamaah kadang-kadang protes juga. Ustaz, kopian dia melihat ada jamaah waktu pian ceramah itu mikir HP. Ada yang main sambil makan wadai. Sengaja saya diam. Dan saya nggak mau negur. Kalau ustadznya kan negur kan, ya kan? Ustadznya negur dia. Kenapa? Karena alasan sang ustadz itu adalah pahalanya genol. Saya nggak negur. Saya takut saya negur dia karena nafsu saya ingin didengarin. Maka bagi saya orang mau mendaka alhamdulillah. Ada berarti dia terpintar. Kan gitu. Kalau saya ingin, saya tegur dia, saya parahin dia, saya ingatkan dia, saya paling pintar kan? Belum tentu. Boleh jadi pian-pian yang hadir itu lebih baik daripada saya. Karena kalau kita menganggap, nah itu tadi, minta. Ini yang saya takut, minta. Berbeda kalau dalam kondisi saya adalah mengkader, saya ngajar nih. Maka kalau saya ngajar, saya masuk ke sana, ada mahasiswa atau siswa yang lagi membuka kancing baju, yang pertama saya ingatkan tutup kancing baju. Ada yang merokok, saya suruh dia. Ada yang terlambat masuk, saya bilang silakan tutup pintu dari luar. Mendidik. Ini generasi yang harus kita kader. Tapi dalam majelis saya enggak. Karena saya yakin di majelis ini banyak yang pintar. Tapi kalau dididik, mendidik itu beda ya. Jadi mengajar itu bukan cuma mengajar, mendidik. Kadang ada dosen bilang gini, tasarah buah nikah menghadap rokok karena buka baju kan asal sebutin perhatikan aku. Nah ini minta. Maka saya lebih condong kepada pendidikan dalam persoalan ini. Tapi dalam majelis saya takut Pak. Makanya ada orang mengundang, alhamdulillah orang kadang undang ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena hakikatnya kita cuma hamba, maka nggak sakit hati. Ada yang mengungkapnya, mungkin dia lebih pintar daripada saya, kan gitu. Terus dosennya salah, ini pada anunya kada sesuai dengan ini segala macam diklat, nggak apa-apa. Karena mungkin dia lebih pintar daripada saya, yang itu. Saya cuma sekedar bacaan aja. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lanjutkan baca kitab ini. Bahwa tolong kita cek bila ada sesuatu jangan langsung ditabung boleh. Karena kalau kita menabung yang ada adalah kita akan mabuk. Jangan sampai dalam kita pecah. Kita hormatin kiai yang berbeda paham dengan kita. Ya, saya justru orang yang sangat hormat dengan Dr. Khalifah Salamah. Sangat. Di antara sekian ini orang yang saya anggap jujur dalam keilmuan sini. Cuman kadang-kadang aja ada perbedaannya biasa. Kalau profesor saya kasih jujur beliau. Walaupun saya berbeda paham tentang jilbab, saya hormatin makanya itu. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Maka kata beliau yang paling saya inginkan adalah bagaimana saya mengetahui di antara sekian ilmu yang bermanfaat untukku besok. Kapan? Di akhirat. Takutlah kita.
ilmu yang kita miliki adalah justru menjadi racun dalam hidup kita. Ketika kita merasa paling hebat, ini yang paling takutkan. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ayyuhan nas, law ta'lamunan dunubi, wahai manusia, kalaulah kalian tahu dosaku, ma wati'a aqabi idnan, kader danah mau umpat lawanku walau berdua. Wala hadaitu mutarab ala rasikal ambil tak menempelkan ke kepalaku. Walau itu annallaha ghafara li dzamba min ad-dunubi, dan kalau Allah tidak menutup cacatku, aibku, itu Abdullah bin Raja, aku dipanggil Abdullah anak sampah. Ini yang beliau tahu. Gak ada yang bersih. Coba tunjuk siapa yang paling bersih? Gak ada yang paling bersih. Ya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun karena beliau maksum diingatkan oleh Tuhan. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda paham, berbeda pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai kita merasa yang paling. Kalau merasa yang paling itu yang bahaya. Ya, bahaya banget. Makanya susah banget ya malam-malam ini. Wa yu'anisuni fi qabri, dan yang menyejukkan bagi hidupku nanti dalam kuburku. Bukan laki kita yang bawa, bukan istri kita. Bukan laki kali berjanji sehidup semati di bawah rambutan, mohon dan jualan tuh. Pasti kita mati, apa nangis juga ini, tapi sebelah mata mencari mana berganti biniku. Itu lah, belum mati ada kawin, nggak bisa mati. Ini beda sama ibu-ibu. Kalau ibu nggak bisa, jadi mati dulu lagi. Jadi kalau ibu mau kawin lagi, mati dulu lagi, kan gitu. Nggak bisa. Yang menyejukkan aku di kuburku itu apa? Adalah merupakan kedudukan kita sebagai hamba. Maka hamba, orang yang sejati, bijaksana, adalah orang yang bisa mengenal, kata Al-Ghazali. Mohon maaf, saya mengutip Al-Ghazali. Yang Al-Ghazali dibenci banget nih, biasanya oleh kelompok yang merasa paling benar nih. Coba buang kebencian yang Al-Ghazali. Al-Ghazali ini adalah, coba Anda belajar betul siapa sosok beliau. Maka tidak pantas kita merendahkan ilmu beliau. Beliau ahli hadis, ahli tauhid, ahli fikih, sampai ahli tasawuf dan ahli filsafat. Pada ujungnya kemudian beliau mengharamkan, menidakbalkan filsafat dan menghidupkan ilmu agama di masa itu. Sebelumnya beliau ahli semua. Sebab Al-Juwaini, gurunya itu pernah mengatakan, aku ini disebut terlalu pintar. Kepintarannya sudah enggak ini lagi Pak. Orangnya sangat cerdas. Nah cuman kita ini ketujuh aja ini menyambati Al-Ghazali ini hadisnya ini. Ya kalau hadisnya udah sempurnakan, perbaikin. Enggak usah kita menyambati sini. Ya. Nah saya mau cakap Al-Ghazali katakan gini Pak. Man arafa nafsah. Man arafa nafsah. Ini bukan hadis ya. Jangan sekali-kali kita mengatakan sesuatu yang bukan hadis dengan hadis. Ini bukan hadis. Dan Al-Ghazali pun tidak pernah mengatakan itu hadis. Beliau mengatakan man arafa nafsah, siapa yang mengenal akan kedudukan jiwanya, dia arafa dia akan kenal dengan sang pemilik jiwa itu. Atau di lain hal beliau mengatakan man arafa qalbah, siapa yang mengenal hatinya, arafa dia mengenal sang pemilik hati itu. Apa maksudnya? Kenali kedudukan kita itu apa? Bahwa kita itu wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, adalah hamba. Maka ketika kita tahu bahwa kita adalah hamba, kita akan tahu bahwa Allah adalah sang pemilik hamba ini. Kita bukan siapa-siapa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa ayyuha la yanfa'uni, dan mana yang tidak bermanfaat, hatta atrokah, maka aku tinggalkan dia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu, satu sisi kita bangga bisa membaca, mengetahui hadis-hadis yang sahih, dan kita mungkin tidak ikut-ikutan tradisi-tradisi yang berbeda dengan pemahaman yang diajarkan Nabi.
Tetapi di sisi lain juga kebanggaan itu tidak harus melahirkan kesombongan. Lalu menuding orang lain, wah dia bukan sunnah, dia masih bid'ah. Enggak harus kayak gitu. Karena akankah dia ikut dengan kita kalau kita mencela dia? Enggak akan. Itulah makanya Pak, kesempatan yang terbaik bagi kita adalah hanya sekedar menyampaikan apa adanya. Dan jangan pernah ada perasaan bahwa ini loh yang paling benar. Nah, yang paling benar satu-satunya cuma Allah. Dia hakim. Kita cuma menyampaikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, bisa sampai di sana nanti akan kita lanjutkan. Saya lupa tadi, Allahumma a'udzubika min 'ilmin la yanfa', rawahu Muslim wa ghairuhu. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lainnya. Jadi gitu maksud saya. Di Al-Ghazali jarang dituliskan riwayatnya. Itu kelemahan kita beliau. Jarang. Maka sempurnakanlah kita dengan tambahin riwayat siapa. Di sini nggak ada riwayatnya nih. Tapi kalau kita tahu ada riwayat Imam Muslim dan ada tulis riwayat Imam Muslim. Kalau itu hadisnya dhaif, katakan hadis yang dhaif. Kalau itu hadisnya hasan, katakan hasan. Itu yang saya belajar dari kitab saya Sabik, jujur dalam persoalan itu, harus mencela paham dan pendapat orang lain. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.